Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi semuanya. Bertemu dengan Bu Diana Susanti. Perkenalkan, Bu Diana guru baru, pengganti guru sebelum Ibu ya, kelas 7 kemarin. Mungkin gurunya guru PKN yang sudah pensiun ya. Sekarang digantikan oleh Bu Diana Susanti, sarjana pendidikan. Bu Diana akan mengajarkan kalian bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, oke lanjut. PKN kita akan pelajari selama pandemi COVID ini dengan PJJ, pelajaran jarak jauh dengan cara online seperti ini. Oke, peraturan pertama ya, ada peraturan selama PJJ secara online. Satu, siapkan buku paket, siapkan buku tulis, alat tulis. Kedua, selama PJJ pembelajaran berlangsung kurang lebih 1 jam dengan Bu Diana nanti, tidak boleh makan minum. Saat Bu Diana menjelaskan, tidak boleh kalian melakukan kegiatan makan minum nyemil ya. Jadi perhatikan Bu Diana dengan baik. Nanti ada penugasan, kalian kerjakan dengan baik juga. Ada waktu nanti untuk bertanya, session untuk penugasan ya, paham? Oke, session kedua ada video tayangan nanti ya, tinggal kamu saksikan, nanti ada pertanyaan. Oke, kita lihat tayangannya. Oke, session kedua, perhatikan slide berikut. Di sini ada slide peta konsep apa yang akan kita pelajari selama bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, sebelumnya Bu Diana tanya, bunyi Pancasila, sila pertama apa? Coba sebutkan. Nah, sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, hafal semua kan ya? Oke, bagus. Oke, jadi yang kita akan pelajari fungsi Pancasila dan kedudukannya apa aja, fungsi arti Pancasila itu apa, arti penting Pancasila dasar negara dan pandangan hidup itu apa, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, lalu apa realisasinya apa gitu. Selama kita pelajari, apa sih manfaatnya buat kamu agar kamu bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, betul ya. Bagaimana berperilaku sesuai dengan sila 1 sampai 5. Bagaimana coba sila 1? Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, contohnya berpuasa saat bulan Ramadan bagi umat muslim. Bagi umat yang lain mungkin tidak boleh mengganggu sesama umat beragama, karena kita mengakui 6 agama ya di Indonesia. Pertama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Oke, lanjut. Ada slide kedua, tujuan pembelajarannya. Kita akan nanti tujuannya apa sih setelah kita belajar 1 bab ini? Tujuannya ya agar kita bersyukur, mempunyai Pancasila, hidup di Indonesia, bagaimana caranya menghargai sesama warga negara, sesama pemeluk agama, bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana mengamalkan itu artinya apa? Mengamalkan itu artinya melaksanakan ya. Oke, lanjut slide ke-3. Ada tokoh siapa ini? Presiden Soekarno. Oke, Pancasila, kita review pelajaran kelas 7, mungkin hampir mirip. Pancasila adalah dasar negara ya. 2, siapa pendiri Indonesia atau the founding father? Yaitu tokoh pada gambar di sini adalah tokoh presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Kapan dibuat dasar negara atau Pancasila itu 1 sampai 5 itu silanya kapan dibuat? Prosesnya panjang. Pertama, sidang PPUPKI tanggal 29 sampai 1 Juni tahun 45. Itu negara Indonesia, tokoh-tokohnya
seperti tokoh Muhammad Yamin, Suparmo, Insinyur Soekarno membuat gagasan kita buat dasar negara itu bagaimana. Lalu di sini BPUPKI yang artinya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan diolah lagi, diperbaiki lagi menjadi Panitia 9, dan nanti ada tahap lagi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut slide selanjutnya. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Ya, fundamental itu artinya tetap, dasar, sudah menjadi yang ditetapkan, tidak boleh dirubah. Tercantum di alinea keempat pembukaan UUD 45. Berbunyi, coba kalian sebut bunyinya apa di situ, yang berwarna merah. Coba sebutkan 1, 2, 3. Oke, tolong untuk alinea keempat dihafalkan ya. Lanjut. Tanggal berapakah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dibuat, ditetapkan, disahkan tanggal 18 Agustus tahun 45 dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah yang mengesahkan Pancasila, ya adalah PPKI. Jangan terbalik, bukan BPUPKI ya. Lanjut. Menurut instruksi Presiden nomor 12 tahun 68 itu Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Oke, paham ya? Lanjut slide ke selanjutnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya apa? Pandangan hidup itu artinya pandang, cara pandang, pedoman, arahan ya untuk menentukan hidup. Lalu di sini Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa. Ya, lanjut. Bangsa Indonesia menjadi Pancasila sebagai pandangan hidup sebagai apa? Contoh untuk melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari sebagai bangsa Indonesia yang baik bagaimana sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kalau kalian SMP, siswa pelajar SMP bagaimana mematuhi tata tertib sekolah, aturan di keluarga, aturan di lingkungan RT. Kalau kalian sudah menjalani sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung Pancasila, berarti kalian sudah bagus ya. Lanjut, Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai 1. Alat untuk mengatasi konflik, sebagai sumber motivasi cita-cita, ide-ide, gagasan, sebagai sumber semangat, sebagai perkembangan global, menghadapi perkembangan global bagaimana, tantangan global, menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa Indonesia ya. Lanjut, sekarang Pancasila dikatakan sebagai kepribadian bangsa. Artinya apa? Jadi kita punya kepribadian, kalian punya kepribadian, ada yang baik, murah senyum, ada yang cuek, itu kepribadian. Tapi bagaimana kalau di Pancasila kepribadian bangsa kita? Yaitu harus apa? Harus ya punya khusus keunikan, keberbedaan dengan negara lain, yaitu dengan tadi mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Contoh gotong royong. Gotong royong itu sudah dari zaman nenek moyang kita sudah ada. Sampai sekarang pun masih ada contohnya di RT. Kalian gotong royong saat Sabtu Minggu membersihkan solokan, membersihkan musola, atau gotong royong di keluarga. Contohnya seperti membantu orang tua, mencuci piring, bersihkan rumah dan lain sebagainya. Lanjut,
Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Apa itu perjanjian luhur? Yaitu suatu perjanjian yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia dalam mengamalkan Pancasila. Ya. Lanjut, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya Pancasila itu adalah sumber hukum. Ya, di Indonesia dijadikan sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya, ada di situ pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Jadi kalau ditanya nomor berapakah yang berisi tentang Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, itu nomor 12 tahun 2011. Atau pasal berapa? Kalian jawab pasal 2. Lanjut, Pancasila sebagai ideologi negara. Kenapa dikatakan ideologi negara? Apa itu ideologi? Ide itu artinya berpikir, gagasan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai ideal dicita-citakan, kebenarannya diwujudkan di kehidupan masyarakat, berbangsa, negara. Ya, paham ya artinya? Oke, hari ini cukup sekian, kalian pahami Pancasila itu dikatakan bisa sebagai apa aja tadi. Ada yang masih ingat? Dari pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai apa lagi? Pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai ideologi nasional. Ya. Bisa dihafalkan kan ya? Oke, tayangan cukup sekian. Nanti akan ada session pertanyaan atau kalian yang tidak paham boleh bertanya. Oke.